Tugas individu. Bab 7. Nama, Syafaan AE. Kelas, XO2. Absen, 33. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial. A. Kebutuhan dan kelangkaan. 1. Kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Sementara itu, keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia untuk menambah kenyamanan hidupnya. Kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan 1. Tingkat kepentingan 2. Waktu pemenuhan 3. Sifat 4. Dan subjeknya. Faktor yang memengaruhi kebutuhan manusia adalah 1. Faktor lingkungan 2. Faktor agama 3. Faktor pendapatan 4. Faktor usia 5. Faktor kemajuan peradaban. Alat pemuas kebutuhan dikelompokkan berdasarkan 1. Hubungannya dengan benda lain 2. Tujuan penggunaannya 3. Cara memperolehnya 2. Kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi jumlah barang atau jasa tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh 1. Pertumbuhan penduduk 2. Sifat manusia 3. Perkembangan teknologi 4. Demonstration effect. B. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. 1. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. 3. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. C. Kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Orangnya disebut produsen. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Orangnya disebut distributor. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi merupakan kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Orangnya disebut konsumen. D. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dikelompokkan menjadi rumah tangga keluarga, RTK, rumah tangga produsen, RTP, rumah tangga negara, pemerintah. E. Permintaan, penawaran, harga dan pasar. 1. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta masyarakat pada tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah permintaan atas barang atau jasa tersebut menurun. 2. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia untuk ditawarkan pada tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Hukum penawaran berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah penawaran atas barang atau jasa tersebut akan meningkat. 3. Harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga didefinisikan sebagai sejumlah uang, atas, alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. 4. Pasar dapat dideskripsikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pasar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual-beli untuk keperluan sehari-hari. Dalam arti luas, pasar adalah berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran barang dan jasa. F. Inflasi. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Inflasi timbul karena tekanan dari sisi permintaan dan sisi penawaran. G. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk memberi layanan jasa keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam rangka kebutuhan hidupnya. Lembaga layanan bank, bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, BPR. H. Uang. Uang merupakan suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar, dan melakukan transaksi jual-beli. Uang memiliki 3 jenis nilai,
yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real. Nilai nominal adalah nilai tetap yang tertera pada uang. Sementara itu, nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan dalam pembuatan uang tersebut. Nilai real adalah nilai uang yang diukur melalui jumlah barang atau jasa yang dapat diperoleh oleh uang tersebut. Pengelolaan uang. Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pemeriksaan, penggunaan, pengendalian, penyimpanan, serta pengevaluasian kinerja keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. 1. Pengelolaan keuangan keluarga. Memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan, menghitung pendapatan, mengalokasikan dana untuk tabungan. 2. Pengelolaan keuangan perusahaan, pendapatan dan pengeluaran perusahaan, fungsi pengelolaan, tujuan pengelolaan. Hak dan kewajiban dalam jasa keuangan. Yang dimaksud dengan pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, BPR, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Sementara itu, konsumen jasa keuangan adalah pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Prinsip perlindungan konsumen, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, informasi konsumen, serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sementara itu, kewajiban konsumen jasa keuangan adalah memberikan informasi yang diminta oleh lembaga keuangan dengan jelas, lengkap, dan sebenar-benarnya. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 1. Pengaruh kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga terhadap kesejahteraan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan konsep kesejahteraan sosial dalam UU No. 12 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tampak bahwa kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 2. Upaya pemerintah mengatasi masalah kelangkaan guna mencapai kesejahteraan sosial. Terima kasih.